Selamat pagi, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Ibu Sofia Wilhelmina Debi Haryanto Paat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikianlah nats pembimbing kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk lembaran baru dalam perjalanan kehidupan kami. Telah Kau buka di awal tahun yang baru ini. Babakan awal dalam kehidupan kami, menata kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih setiamu menaungi perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat-Mu di tahun ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon perkenan-Mu dan pengampunan-Mu. Jika di tahun yang lalu kami gagal untuk menata hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika kami senang melihat sesama kami terpuruk, dan kami merancang kehidupan kami tanpa mengikut sertakan Engkau dalam setiap langkah hati dan pikiran kami. Kiranya di tahun ini, tahun yang penuh rahmat, Tuhan tetap menyertai kami, agar kami dapat merasakan rahmat-Mu. Inilah doa, harap dan pinta kami dan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memampukan
agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah suara di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, nyatakan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 10. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikanmu semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi berkata begini. Sebuah cerita. Seorang guru mempersiapkan seteko kopi panas dan beberapa cangkir kopi yang berbeda, mulai dari cangkir yang terbuat dari kristal, kaca, melanin, dan plastik. Dan guru tersebut menyuruh mantan murid-muridnya untuk mengambil cangkir dan mengisinya dengan kopi. Ketika mantan murid-muridnya itu mengambil cangkir dan mengisi dengan kopi, guru tersebut berkata, "Perhatikanlah anak-anak, bahwa kalian memilih cangkir yang bagus, dan kini yang tersisa hanyalah cangkir yang murah dan tidak menarik." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia seperti itu, memilih hal yang terbaik, dan itu wajar serta manusiawi. Namun persoalannya adalah banyak yang ketika tidak mendapatkan cangkir yang bagus, ketika mereka tidak mendapatkan cangkir yang bagus, perasaannya mulai terganggu. Kalian secara otomatis melihat cangkir yang dipegang oleh orang lain, dan mungkin berkata kepada diri kita sendiri, mungkin tadi kita kurang cepat ngambilnya, sehingga orang itu bisa mendapatkannya. Kita melihat cangkir yang dipegang orang lain dan mulai membandingkannya dengan yang kita miliki dan yang kita pegang. Pikiran kalian terfokus pada cangkir. Padahal yang kalian nikmati bukanlah cangkirnya, melainkan kopinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita itu seperti kopi dalam cerita tersebut. Sedangkan cangkir adalah pekerjaan, jabatan, dan harta benda yang kita miliki. Orang sering melihat tampak luar daripada mengenal siapa orang tersebut sesungguhnya. Dan orang sering cepat terpengaruh dengan tampilan luar seseorang dibandingkan memberi penilaian setelah mengenal lebih jauh dan lebih dalam diri orang tersebut. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, menjaga kualitas hidup sebagai anak Tuhan adalah sebuah keharusan. Sekalipun ukuran yang dipakai masyarakat atau lingkungan adalah ukuran umum. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang menjadi toleran dengan hal-hal buruk di sekitarnya, seringkali itu menjadi ukuran, sehingga orang yang baik justru dinilai orang aneh, sok baik, dan sok suci. Di pekerjaan seringkali kita menemukannya. Ketika mungkin dalam pekerjaan memanipulasi data adalah sesuatu yang biasa terjadi, sehingga ketika kita tidak melakukan seperti itu, celetukan-celetukan teman-teman kita seringkali berkata, "Kamu ini sok suci, sok baik," dan lain sebagainya. Sehingga karena penilaian seperti itu mulai tidak enak perasaan kita, tidak enak hati kita. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita lihat ini yang terjadi pada Nuh. Nuh berbeda dengan orang-orang sezamannya. Nuh berani melawan arus dan tetap hidup dalam kebenaran. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 6 dikatakan ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela
di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh berbeda dengan orang sezamannya, dan Nuh berani melawan arus dan tetap hidup dalam kebenaran, sehingga Nuh mendapatkan keselamatan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ketaatannya maka Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah dari air bah. Dan perjanjian Tuhan dengan Nuh merupakan tanda penegasan dari Tuhan bahwa manusia sebagai ciptaan diciptakan bukan untuk berbuat jahat, sebab manusia adalah citra Allah. Di ayat 6 dikatakan, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tentang citra Allah dalam hidup kita, dalam pribadi kita, kita memiliki citra Allah ataukah citra iblis? Kita dalam hidup kita lebih banyak melakukan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah sebaliknya? Nah, kita memiliki tubuh manusia, tetapi hasrat, tindakan, dan pikiran kita membawa kita berubah wujud menjadi citra iblis. Karena apa? Tindakan kita yang kita lakukan banyak membuat orang menderita dan tertekan, bahkan kita berani membunuh sesama kita. Banyak yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Korupsi, ataupun dalam usaha yang kita lakukan, kita melakukan ketidakbenaran. Dana bansos yang harusnya kita berikan kepada orang lain itu tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya. Nah, kisah Nuh dalam pembacaan kita mau mengingatkan kita yang masih hidup dalam ketidakbenaran, atau kita masih memiliki wujud citra iblis. Nah, sekarang ini diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bertobatlah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Kita diminta untuk melihat posisi kita masing-masing dan dengan menjaga kekudusan hidup. Jadi kekudusan hidup itu harus kita jaga, kita pertahankan. Jangan kita kudus hanya di tempat-tempat tertentu. Di gereja kita kudus, tapi di luar gereja, di tempat usaha, ya seperti tadi saya katakan, melakukan hal tidak benar, curang, dan sebagainya. Kudus hanya di tempat-tempat tertentu, atau kudus di hanya waktu-waktu tertentu. Nah, saudara-saudaraku, bertobatlah, dan kita diingatkan untuk menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, kerinduan Allah untuk memulai kehidupan yang baru dengan manusia dan dengan ciptaan yang lain. Allah tidak pernah berhenti mempercayai kehidupan kita untuk menjadi mitra Allah dalam mengelola dunia ini. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tetap memegang janjinya kepada kita manusia. Allah tetap mempercayakan kepada kita manusia untuk menjadi mitra Allah dalam mengelola bumi ini. Allah tetap menaruh harapan dan percaya pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sia-siakan kepercayaan Allah pada kita. Jagalah kepercayaan yang diberikan Tuhan dengan kita bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sehingga di akhir pekerjaan kita atau di akhir hidup kita, kita bisa berkata sudah selesai, karena kita sudah melakukannya dengan baik dan benar, dan kita sudah melakukannya dengan serius apa yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, iman yang kita yakini dan kita percayai, itu harus kita serius. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan Tuhan bagi Nuh dan keluarganya di ayat 1-3
agar manusia menjadi berkat bagi dunia, dan agar dunia dan segala isinya menjadi dunia yang diberkati, sehingga kehadiran kita itu juga menjadi berkat bagi dunia dan isinya. Dan yang terakhir, yang keempat, di ayat yang ke-6 tadi, menjaga hubungan yang benar dengan sesamanya. Karena Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, supaya hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Kalau ingin damai dan sejahtera, mulailah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan sesama, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun yang baru ini, tahun 2021, baru 3 hari kita menjalaninya. 4 poin tadi, biarlah kita mulai lakukan dan laksanakan di sepanjang tahun anugerah Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Selalu berteguh Jemaat Tuhan bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengizinkan dan melayakkan kami untuk kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. 3 hari kami sudah menjalani hidup ini di tahun yang baru, tahun 2021. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami, Tuhan mengikat perjanjian kami dari nenek moyang kami sampai pada kami saat ini. Tuhan, tolong dan berkati kami, sehingga kami juga yang seringkali berjanji di hadapan-Mu, untuk kami juga memegang kepercayaan Tuhan dengan tetap memegang janji kami dan mempertahankan janji kami untuk belajar setia kepada Tuhan. Sehingga hidup yang sudah Tuhan berkati, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak hanya secara teori, tapi juga dalam praktek tindakan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami belajar untuk berdamai dengan diri kami, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama, sehingga hidup kami sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Tuhan, kami tetap terus berdoa dan mendoakan kehidupan kami yang seringkali kami jatuh dan gagal, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan senantiasa terulur untuk mengangkat, menopang, untuk kami bangkit dari kegagalan dan kejatuhan kami, untuk kami melihat kasih dan kuasa Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami tetap terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Berkati mereka Tuhan dalam hikmat dan kebijaksanaan, terkhusus di dalam setiap program-program yang akan mereka rencanakan dan lakukan, di dalam memutus mata rantai pandemi ini, bahkan juga di dalam sosial ekonomi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, menolong dan memampukan mereka, terkhusus juga Wali Kota Surabaya yang terpilih. Tuhan juga berkati di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka yang baru, di dalam mengemban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang ada di Kota Surabaya ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tolong dan berkati mereka dan lindungi mereka sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus bagi setiap kami selaku rakyat Indonesia, sehingga kami juga bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami untuk memutus mata rantai pandemi ini, dan bersama-sama kami juga menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah tempat tinggal kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian. Tuhan juga berkati, tolong dan mampukan kami. Kami berdoa untuk majelis sinode, bahkan juga BP Mupel dan gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan juga memberkati dalam gerak langkah gumul juang kami dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian, sehingga kami tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GPIB Batra Hayat Surabaya. Tuhan memberkati dan menolong, memampukan Pendeta Tupesi bersama rekan-rekan Diaken Penatua sebagai rekan sekerja dalam pelayanan ini, bahkan juga pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, PPPJ, Koster, pegawai kantor gereja, Satpam, bahkan juga panitia-panitia yang ada. Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka. Mereka juga dalam pelayanan ini belajar memberi diri yang terbaik. Tuhan juga tolong dan memberkati. Kami mengamini dan mengimani Tuhan. Jerilah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, sehingga kami terus memperlengkapi diri kami dan memotivasi diri kami untuk tetap setia memberi diri yang terbaik, tetap setia dengan pengakuan kami ya dengan segenap hati untuk melayani Tuhan. Kami serius
dengan iman kami serius untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat Tuhan di GPIB Batra Hayat ini yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ibu Alvinari Hijawa, Ibu Laruanau, Ibu Baktiar, Diaken Ibu Eka Dewi Vegayanti, Ibu Purwanto, Bapak Gottlieb Manu, Bapak Hendrik Pandi, Ibu Wahyudi, Bapak Hermat Rombot, Bapak dan Ibu Panjaitan, Diaken Ibu Maureen Tandiarang, Ibu Kolanus, Bapak Suharman, Ibu Louis Wehantau, Ibu Greta Mainkom, Bapak Niko Lotulong, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Ngoloet, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno. Bahkan setiap kami yang saat ini tidak kami sebutkan namanya satu persatu dalam permohonan kami untuk sembuh sehat dan kuat. Tuhan berkati kami, Tuhan sembuhkan kami. Karangkala dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, sehingga kami tetap terus semangat untuk sembuh, semangat untuk tetap terus sehat. Dan biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan kami memperoleh kesembuhan itu. Berkati keluarga yang senantiasa setia dan sabar menjaga dan merawat kami. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, tertunduk di hadapan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit imannya, yang masih mengeraskan diri mereka yang tidak mau beribadah. Tuhan ingatkan mereka, sadarkan mereka, dan ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka mau dan rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan, mereka merasakan kasih dan pengampunan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka juga belajar bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Bapak Jenny Cornelis Muhaling, Tuhan sempurnakan segala syukur yang dinaikkan bagi keluarga ini dan bagi juga saudara-saudara kami ketika Tuhan juga menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan juga berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, berikan penghiburan dalam kehidupan mereka, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami yang saat ini kami bergumul dalam hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, bergumul untuk menyelesaikan pendidikan kami, bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong dan berkati kami. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melangkah selangkah demi selangkah dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami tidak sendiri karena Tuhan yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan PAUD. Tuhan juga memberkati mereka sehingga dalam didikan, arahan dan bimbingan kami sebagai orang tua, mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua, keluarga, terutama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di tempat duduk kami masing-masing, baik kami yang ada di rumah, di tempat kos, di tempat kontrakan, di mes, di asrama, kami membawa setiap doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami manusia, tapi kami yakin dan percaya rencana dan kehendak Tuhan indah dan baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu kedua sesudah Natal, Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Batrahayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Ibu Debbie S.W. Haryanto Paat adalah pendeta atau ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya yang telah melayani dalam ibadah pukul 08.00 WIB. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Berita duka, telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya Ibu Penatua Elsie Anace Henrita Malonda, sektor pelayanan 3, dalam usia 69 tahun pada hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 pukul 16:10 WIB di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Jenazah disemayamkan di Adiasa Ruang 31 Jalan Demak nomor 9092 Surabaya. Ibadah pelepasan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember tahun 2020 pukul 11.00 WIB dan telah dimakamkan di tempat pemakaman Kristen Kembang Kuning Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Lasedu Malonda. Ibadah Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 akan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan live streaming pada pukul 08.00 WIB. Ibadah hanya satu kali, bertempat di Gereja Batrahayat Surabaya, dipimpin oleh Pendeta Marianus Tupesi STA. Saya ulangi kembali, ibadah hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 akan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan live streaming pada pukul 08.00 WIB. Ibadah hanya satu kali, bertempat di Gereja Batrahayat Surabaya, dipimpin oleh Pendeta Marianus Tupesi STA. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat.
Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.